sehat ya. Ada yang bisa didiskusikan. Ini Pak, ini ada tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah. Ini mohon izin untuk meminta waktunya sebentar. Oke. Ini aja Pak Ari, ini kita share saja ya, share gagasan, ide, kita diskusi lah bahasnya begitu, dengan harapan nanti ini karena untuk tugas ya semoga maksimal bisa yang terbaik gitu ya Pak Ari ya. Langsung saja Pak. Siap. Gimana? Tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin Pak. Gini. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Pak Susanto ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya sehingga saya bisa menjadi salah satu responden untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang berat. Pertanyaannya selama ini ya, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral ya. Sebuah kasus atau apapun masalahnya yang ada di sekolah itu, nah menurut saya ini kan sebuah identifikasi masalah itu kan penting dalam sebuah organisasi. Tapi yang jelas setiap apa yang ada di sekolah itu, saya pribadi maupun selaku pimpinan, saya ada skala prioritas ya, masalah ini, dan masalah sekecil apapun ya, kasus atau bahasanya kalau bahasa Pak itu kasus, akan menjadi sesuatu yang perlu ada solusi ya. Dan apapun adanya, solusi itu saya anggap sebagai sebuah tantangan. Karena tantangan mau tidak mau membuat saya untuk mencari solusinya. Dan solusi itu saya karena ada telaah staf, dalam hal ini saya juga akan menyampaikan kalau sekiranya itu perlu pemikiran dan sifatnya kolektif, itu akan saya sampaikan di forum. Contohnya di bawah saya ada para wakil dan sebagainya. Dan dari konteks itu akhirnya ada pemahaman bahwa sebuah keputusan itu tidak semerta-merta langsung diputuskan oleh kepala sekolah, akan tetapi mendengar ya. Karena dari mendengar telaah dari waka atau bawahan itu, pada prinsipnya keputusan itu ada di tangan kepala sekolah. Jadi dalam konteks ini saya menganggap bahwa masalah yang ada di sekolah itu tidak seharusnya, tidak selamanya harus langsung diputuskan. Kita harus mendengar, kita ada progres evaluasi sehingga ada plus minusnya, dan itu bisa kita ambil sebuah keputusan. Itu harus keputusan, jangan sebuah keputusan yang menyedihkan, tapi keputusan itu sifatnya harus membahagiakan. Apalagi di institusi pendidikan, yang penting ada student well-being, rasa bahagia di komunitas sekolah, baik itu guru, siswa, orang tua dan sebagainya. Seperti itu Pak. Artinya ini Pak Susanto ini identifikasinya hanya dari perspektif pribadi ya, bisa lewat yang berkompeten misalnya waka atau guru atau mungkin warga sekolah yang lain. Kemudian bagaimana panjenengan ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, ini memang sebuah keputusan itu
harus di sebuah keputusan yang baik itu harus didasari oleh kebajikan, sesuatu yang jangan sampai keputusan itu merugikan. Di awal saya katakan bahwa keputusan itu harus memberikan dampak yang masif terhadap warga sekolah, siswa, guru, termasuk orang tua, karena sekolah itu kan bahasanya kan sebagai sebuah institusi yang sifatnya itu membangun komunikasi, ya. Lantas bagaimana kalau sama-sama benarnya, dan saya akan melakukan skala prioritas. Skala prioritas dalam pengertian kalau misalnya yang paling berdampak langsung kepada siswa seperti apa. Jadi masalah itu teratasi, sebuah masalah itu akan menjadi baik apabila kita ada skala prioritas yang pertama, yang kedua bagaimana dampak yang dirasakan oleh warga sekolah khususnya siswa, karena sekolah itu akan merasakan langsung itu kan kita layanan kepada masyarakat, dalam hal ini adalah ke siswa, seperti itu Pak. Jadi artinya kan semua ini kan tujuannya untuk siswa Pak ya. Iya. Tergantung nanti skala prioritas dari masalah itu sendiri ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa panjenengan lakukan selama ini untuk masalah? Iya. Sebuah keputusan itu akan berdampak kepada banyak orang. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang saya putuskan otomatis ada sosialisasi efektivitasnya seperti apa. Oleh sebab itu sebuah keputusan itu harus memiliki sebuah konsep yang sifatnya berkelanjutan. Jadi jangan sampai keputusan itu justru harganya keputusan itu kan semata-mata untuk memberikan perlindungan. Jangan sampai keputusan itu berdampak dan akhirnya menimbulkan konflik. Ya. Jadi intinya langkah-langkahnya adalah yang pertama, ketika ada program, ketika kita identifikasi, terus kemudian kita cari solusinya, kemudian setelah dicari solusinya baru kalau sudah ketemu masalahnya, terus ada solusi baru, kita buat sebuah keputusan, dan keputusan itu yang sifatnya harus ditaati secara kolektif, karena ini sifatnya menghadirkan sebuah keputusan itu kan tidak mudah. Justru keputusan itu dibuat bersama dan bisa dipahami oleh warga sekolah, dan itu memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan warga sekolah, lagi-lagi hubungannya dengan peserta didik. Jadi artinya di sini kan dicari dari identifikasi dulu Pak. Iya, identifikasi. Dan baru dilakukan langkah-langkah untuk mencari solusi permasalahannya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Ya. Permasalahan ini yang jelas, setiap sekecil apapun masalah itu saya selalu melakukan identifikasi, karena dengan identifikasi masalah itu masalah yang ada itu akan berdampak positif maupun negatif. Nah, dari kegiatan itu akhirnya dari masalah yang muncul, kemudian identifikasi, baru nanti terpetakan ada solusi seperti apa, hambatannya apa, kekurangannya apa. Dari itu akhirnya akan ada sebuah konsep bahwa keputusan yang ada, apa kebijakan yang saya ambil tentunya harus berdampak yang sifatnya resikonya kecil, dan itu semua juga akan berdampak kepada bagaimana dari keputusan itu menjadi efektif tidak sebuah keputusan itu. Memang kalau kita memuaskan banyak orang mungkin tidak bisa, tapi paling tidak memberikan arahan, ada regulasi
yang sifatnya mengikat, tapi kita tetap berpikir bahwa kebebasan berpikir itu perlu kita bangun supaya seorang guru, warga sekolah, tenaga pendidikan, dan anak-anak itu bisa memiliki formula bahwa kita hidup itu juga perlu ada rule, aturan yang sifatnya memberikan penguatan. Ya, kalau kita jalan di jalan raya aja perlu ada aturan, dan itu harus disepakati bersama. Ya, jangan lantas keputusan yang sudah dibuat melalui musyawarah dan sebagainya, terus kemudian yang melakukan hanya segelintir orang. Dan mohon ini perlu dipahami bersama bahwa sebuah keputusan itu harus berdampak positif bagi siapapun, dan jangan dipikir keputusan itu memiliki dampak yang negatif seperti itu. Jadi intinya kita tetap berkomitmen bahwa keputusan itu harus memiliki konsistensi dari semua pihak, ya, yang membuat yang menjadikan sasaran itu siapa, dan akhirnya tujuannya apa harus kita paham. Jadi esensinya bahwa keputusan itu harus memberikan penguatan kepada semua warga sekolah seperti itu. Jadi artinya di sini menjadi efektif ketika itu berdampak kepada banyak pihak kan, dengan resiko yang paling kecil. Karena setiap pengambilan keputusan pasti ada resiko kan. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Susanto, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak ini dalam pengambilan keputusan? Ya, tidak semua keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Ya, tentunya ini adalah sebuah tantangan. Tapi sebuah konsep, sebuah keputusan, sebuah regulasi itu kan tidak semata-mata memiliki rasa subjektivitas, tapi ada objektivitas. Ada keputusan yang dari pemerintah, ada keputusan sekolah, tapi insya Allah keputusan dari kepala sekolah otomatis berdasarkan regulasi di atasnya. Lah kalau misalnya ada semacam itu, saya lebih banyak mendengar. Ya, kadang-kadang orang melihat sesuatu itu bukan sesuatu yang sifatnya objektif. Kadang-kadang orang itu melihatnya subjektif. Oleh sebab itu, langkah yang saya tempuh dengan cara selalu memberikan penguatan bahwa keputusan itu harus dibuat bukan hanya di pajangan. Keputusan yang sudah diputuskan itu untuk menjadi sesuatu pedoman dalam berpikir, bertindak, merencanakan. Kalau guru pada sisinya di lembaga pendidikan, kalau misalnya ada regulasi bahwa sekolah ini harus berangkat pagi dan harus ada program adiwiyata dan sebagainya, ada sesuatu yang berdampak kepada lingkungan, ternyata harus sepakati bersama. Ternyata kalau misalnya ada sesuatu yang tidak setuju, justru ketidaksetujuannya salah satu misalnya oknum tertentu, justru saya mengajak komunikasi. Saya tidak akan pernah memarahi atau apa, tapi saya akan mengajak kira-kira bagaimana solusinya. Saya melakukan pendekatan persuasif, pendekatan berdasarkan subjektivitas, berdasarkan objektivitas bukan subjektivitas. Jadi intinya sebuah konsep itu, sebuah contoh tadi tak contohkan, kalau misalnya sekolah mau digawankan sekolah berwawasan adiwiyata, maka saya mengajak kenapa, problemnya apa, dan orang-orang yang menjadi katakanlah dalam tanda kutip menghambat akan saya ajak untuk bersinergi, bukan menjadi sesuatu yang sifatnya menjadi penghalang, justru harus terlibat di dalam sebuah pionir dalam keputusan itu. Artinya tantangannya ini ketika ada istilahnya ada penghambat lah, orang apa itu kemudian kan diajak untuk diskusi. Kemudian apakah yang panjenengan miliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu? Saya ulangi, apakah Anda memiliki jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus di lima etika?
apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedurnya ini seperti apa? Seperti di awal saya sampaikan bahwa ketika misalnya di instansi sekolah ini kalau misalnya ada sesuatu yang masalah, yang saya kedepankan dalam setiap 1 minggu itu saya melakukan hari Senin ada briefing menyampaikan informasi dan sebagainya. Dari briefing itu ada pertanyaan dan itulah akhirnya kami bisa tahu problematika apa yang ada di sekolah. Dengan sendirinya kalau briefing itu sifatnya ada dialogis. Dari situ semata-mata bukan hanya dialogis, itu adalah justru cara saya memetakan di sekolah ini ada problem apa yang dihadapi secara institusi maupun secara individu. Nah kalau sudah di awal dalam 1 minggu, misalnya ini tanggal 14 hari Jumat gitu ya, ini setiap hari Jumat ada evaluasi dalam 1 minggu ya. Termasuk yang saya bahas kalau di awal minggu itu ada program kita analisis, kita yang sampai ke depan 5 hari ke depan, termasuk mungkin 1 minggu ke depan. Lah kita evaluasi apa-apa yang sudah terlaksana pada minggu kemarin, kita evaluasi. Dengan cara itu berarti ada schedule, bahwa ada tata kala, maksudnya tata kala jadwal ya. Dengan harapan kenapa harus terjadwal seperti ini, maka akan terjadi masalah itu biar tidak numpuk, biar tidak menjadi bom waktu. Jadi intinya setiap Bapak Ibu guru, kalau ketika beliau itu mengalami masalah, maka masalah itu harus kita pecahkan bersama dengan tujuan yang sama. Dan intinya memang masalah itu secepat mungkin harus terselesaikan. Jangan sampai kita menimbun masalah. Kan tidak semua masalah harus cepat terselesaikan, tapi lihat kadar masalahnya. Kalau masalahnya kompleksnya tinggi, kalau menyerap aspirasi banyak orang, ya kita perlu ada konsolidasi, perlu ada semacam sharing gagasan dan untuk mengambil sebuah keputusan yang sifatnya kolektif, kolegial, dan itu menjadi keputusan bersama dan bukan semata-mata keputusan dari kepala sekolah. Jadi artinya ini Pak Susanto ini mempunyai jadwal untuk melakukan refleksi dan evaluasi tiap minggu ya, untuk memperbaiki yang sudah berjalan, kemudian untuk lebih baik lagi di depan kan. Selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Susanto ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Bima Etika ini? Iya, terima kasih. Si awal saya katakan saat saya dalam pengambilan keputusan lebih cenderung berdasarkan aspirasi, bukan sebuah keputusan sofos dari seorang pimpinan. Maka dari cara ini akhirnya saya mengalami kemudahan dari proses pengambilan kebijakan atau keputusan, karena saya berbasis partisipatif, bukan kepada salah satu titik saya saja. Kalau keputusan sifatnya partisipatif, mendengar banyak orang, mendengar dari berbagai masukan, meskipun keputusan itu ada di kepala sekolah, tapi intinya bahwa apa yang didiskusikan itu adalah bagian dari terpenting keterlibatan warga sekolah, keterlibatan siswa, keterlibatan semuanya, Bapak Ibu guru, ini penting. Jadi inilah modal dasar. Ibarat kita akan memindahkan meja, kalau di meja itu dipindahkan satu orang mungkin kita terasa berat, tapi kalau meja itu orang yang memiliki komitmen yang sama, satu tujuan yang sama, maka memindah meja dengan banyak orang itu akan jadi mudah dan ringan. Nah itulah hebatnya bahwa
Sesungguhnya untuk melakukan perubahan sebenarnya bukan banyak orang, akan dimulai dari satu orang. Tapi kalau semuanya sudah berubah, maka tujuan yang satu atau tujuan yang sama akan diraih, karena setiap orang memiliki visi yang sama. Itu visi yang sama untuk memulai tujuan yang sama. Jadi yang saya kembangkan di SMA Negeri 1 Sugiwaras bahwa segala sesuatu harus kita musyawarahkan, berprinsip demokratis, dan itu sifatnya mengembangkan berdasarkan partisipasi dari banyak orang dan sifatnya kolegial seperti itu. Jadi kan saya memahami kalau ini bukan perspektif seseorang, tetapi hasil kolaborasi atau partisipasi dari misalkan dekan guru, waka, atau bahkan mungkin warga sekolah. Nah, yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran yang panjenengan petik dari setiap pengambilan keputusan di 5 etika ini? Iya, tentunya berdasarkan langkah-langkah kemudian apa yang saya ambil membuat keputusan, ternyata satu hal yang perlu kita pegang bersama, jangan pernah otoriter membuat sebuah keputusan. Perlu banyak mendengar, perlu melibatkan banyak orang, karena keputusan yang diambil dengan cara otoriter akan berdampak negatif. Tapi keputusan yang sifatnya perlu ada keterlibatan banyak orang, dan sebelumnya ada proses identifikasi, kemudian ada solusi, ada saran rembuk dari warga sekolah dan sebagainya, tentunya akan berdampak positif bagi perkembangan sebuah institusi atau sebuah komunitas. Tentunya nilai-nilai yang bisa kita dapatkan bahwa sesungguhnya gotong royong, sesungguhnya paradigma abad 21, bahwa keterlibatan seperti kita mengajar, kita berbasis pada siswa, ya, bukan pada teacher oriented, tetapi pada peserta didik. Dalam hal ini sebuah keputusan jangan terlalu tersentral oleh kepala sekolah, tapi tersentral pada warga sekolah yang terlibat untuk mengajar bersama. Jangan sampai ada pemandangan bahwa sekolah itu maju karena hanya ada kepala sekolah. Sekolah itu maju adalah milik bersama, sehingga yang terjadi maju bersama. Hebat semua, itu adalah filosofi yang harus kita kembangkan. Terima kasih. Ini sebuah pemahaman yang luar biasa ya Pak, menurut saya. Ketika seorang pemimpin mengambil keputusan, kan saya ingat tadi ada gotong royong, ada diskusi, berarti kan selalu menempatkan nilai-nilai kebajikan di dalamnya, terutama ini yang tujuannya untuk berpusat pada peserta didik. Ya, intinya kalau di sekolah berarti kan saya, kalau sifatnya ini saya juga ketika kemarin ada anak juga menghadap saya, ada program OSIS dan sebagainya begini. Nah, seorang pimpinan itu juga kita bisa belajar dari siswa, cara berpikir, mengungkapkan pendapat, cara berpikir. Intinya bahwa segala sesuatu itu bukan hanya miliknya guru saja, segala sesuatu bukan miliknya karyawan saja, bukan mahasiswa saja, atau bahkan otoritas kepala sekolah. Tapi intinya bahwa sebuah keputusan adalah sebuah siklus yang saling terkait. Intinya bahwa seperti filosofi obat nyamuk. Obat nyamuk itu kan yang melingkar akhirnya menjadi satu titik, bahwa keputusan harus menjadi hati, ada di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah yang ada di sebuah lembaga. Jangan sampai adanya keputusan itu menjadikan orang akan terpinggir semua. Justru dengan keputusan itu bisa menyatu sebuah konsep, semuanya sehati dalam satu titik sentral yang sama, yaitu sebuah kebersamaan. Oke, alhamdulillah, terima kasih untuk waktunya ini. Saya sangat banyak mengambil hikmah dari beberapa keputusan ini. Oke, saya kira cukup Pak untuk acara ini. Saya tentunya
apa yang saya sampaikan tadi Pak Ari itu sebuah konsep yang sudah saya laksanakan, sehingga saya di sekolah ini baru 5 bulan, tapi ini sebuah cara berpikir yang sifatnya meminjam apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Jangan pernah melihat siapa yang bicara, tapi apa substansi konten isi yang disampaikan. Karena sebuah konsep pendidikan, apalagi dahulunya Ki Hajar Dewantara pada konsep tuturi handayani, semuanya harus terlibat dalam proses sebuah pembelajar. Guru, kepala sekolah, siswa, semuanya ada belajar sepanjang hayat. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk waktunya. Mungkin bisa lain kali untuk bincang-bincang untuk diskusi lagi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ahmadi. Waalaikumsalam Pak Hari, selamat datang di SMP 111. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana Pak? Saya juga sehat, senang sekali bertemu dengan teman-teman. Ada yang bisa saya bantu Pak? Oke Pak, ini terkait dengan tugas pendidikan guru penggerak, yaitu untuk mewawancarai atau diskusi dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan. Baik, memang dalam mengambil keputusan itu kepala sekolah perlu cermat, karena konsekuensi dari pengambilan keputusan itu akan berdampak terhadap masyarakat. Jadi itu salah satu cara yang saya pakai adalah saya mengidentifikasi kasus itu tergolong berat, sedang atau ringan. Ini langsung saja ini kita diskusi untuk wawancaranya. Yang pertama, selama ini bagaimana ini Pak Ahmadi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya kira dalam kita mengidentifikasikan sebuah kasus, kita harus cermat ya. Kasus itu dalam mengambil keputusan itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Yang jelas sepengetahuan saya, dalam dilema etika itu adalah dalam mengambil keputusan itu sama-sama keduanya benar, tapi nanti akan berdampak mana yang lebih berdampak. Tapi kalau yang termasuk bujukan moral itu jelas sudah bisa diidentifikasikan antara yang benar dan salah. Ini kan dengan melihat situasi dari kasus tersebut. Kemudian Pak Ahmadi, ini bagaimana panjenengan ini dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, saya kira yang pertama yang harus saya amati adalah memilih salah satu paradigma untuk menyelesaikan kasus tersebut, karena ini penting. Misalnya contoh kasus itu ada hubungannya dengan aturan dan kepedulian. Misalnya kita harus mengamati betul kira-kira mana yang lebih kita tonjolkan dampak yang terjadi pada keputusan kita, apakah menonjol pada aturannya atau kepedulian. Itu saya kira. Artinya dengan melihat paradigma yang sesuai dulu, kemudian bisa diputuskan mana yang akan berdampak lebih banyak untuk terutama untuk peserta didik. Kemudian Pak Ahmadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Selama ini saya memutuskan sebuah permasalahan di sekolah itu memang saya amati ya, kasus itu cukup bisa diselesaikan di internal atau
perlu melibatkan eksternal, itu kita amati seberapa jauh kasusnya. Jika kasus itu bisa kita atasi di sekolah, ya cukup diselesaikan di tingkat sekolah bersama teman-teman yang ada di sekolah, terutama kasus-kasus ringan pada pelanggaran anak. Saya kira dengan artinya dengan melihat seberapa besar kasusnya, kemudian mungkin bisa melibatkan pihak intern atau ekstern kan. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Pak Amati anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lema Etika? betul. Selama ini pengalaman saya ketika saya menyelesaikan sebuah permasalahan dan harus mengambil keputusan, cara yang paling efektif yaitu yang pertama, saya melibatkan pihak-pihak yang terkait. Jadi saya libatkan dalam mengambil keputusan. Kemudian saya mengumpulkan fakta-fakta pendukung tentang kasus yang terjadi. Kemudian yang ketiga, secara bersama saya mengambil sebuah solusi, yang kira-kira solusi yang terbaik seperti apa. Kemudian baru kita putuskan, dan yang terakhir menjalankan keputusan itu. Contoh misalnya anak melakukan pelanggaran berat, ya, maka orang tuanya kita panggil, kemudian teman-teman yang kita libatkan itu kita kumpulkan untuk kita mencari jalan keluar. Saya kira itu selama ini sangat efektif. Memang dengan melibatkan beberapa pihak ini Pak, bukan atas keputusan sendiri atau pribadi kan? Iya. Selanjutnya Pak Amati, apakah panjenengan ini selama ini yang merupakan tantangan ini apa saja Pak dalam mengambil keputusan kasus ini? Tantangan yang berat bagi saya yaitu pengambilan keputusan ketika dua-duanya berat. Contoh, kita ingin menegakkan aturan, di sisi lain kita ada unsur kasihan. Contoh misalnya kasus guru, ya, kasus guru yang dirinya seharusnya bisa masuk dalam data urutan Dapodiknya. Padahal dia itu masa kerjanya tidak memenuhi syarat, sehingga dari sisi lain menegakkan aturan dia tidak bisa diusulkan di Dapodik, tapi ada unsur kasihannya. Ini yang sama-sama berat menurut saya. Jadi ada di situ prinsipnya paradigma antara aturan dan dengan rasa peduli biasa. Kemudian Pak Amati, apakah Anda atau apakah panjenengan ini memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus di Lema Etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal, atau bentuk prosedur seperti apa Pak yang panjenengan jalankan? Selama ini yang saya jalankan, jadi saya mengamati kasus itu urgent apa tidak. Kalau kasus itu urgent dan segera harus diputuskan, maka saya melakukannya itu secara hari itu juga. Saya selesaikan pada saat itu juga dengan mengambil atau mengumpulkan beberapa teman untuk kita ajak mencari cara dengan cara langkah-langkah tertentu dengan menggunakan langkah-langkah tadi yang saya sampaikan. Tapi kalau itu sifatnya masih bisa ditunda, saya mengakibatkan ketika saya dan teman-teman ada waktu luang sekiranya itu bisa diselesaikan secara pelan, ya, karena mengambil keputusan itu juga butuh ketenangan, sehingga itulah yang biasa saya lakukan. Biasanya kita mengambil jadwal hari Jumat dan hari Sabtu. Iya, seperti itu.
Yang artinya dengan melihat seberapa berat, seberapa urgent kasus tersebut, apakah harus diselesaikan di tempat atau memang dilaksanakan pada rapat dinas yang sudah dijadwalkan. Ya, itu kasus yang terjadi ya. Jadi kontekstual ya. Selanjutnya Pak Mati, apakah ada ini Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam dilema ini? Banyak ya, jadi faktor yang mendorong saya sebagai partner pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Jikalau sekolah itu keputusan bisa diambil kepala sekolah dan teman sejawat, juga melibatkan wali murid, itu sekolah sangat mudah untuk menjalankan keputusan tersebut atau memutuskan kasus tersebut. Tapi jika itu dianggap sulit yang harus melibatkan secara eksternal, biasanya saya minta pertimbangan dari komite sekolah sebagai mediator yang untuk menyelesaikan permasalahan itu, baik itu yang terjadi terhadap personil sekolah ataupun pihak di luar sekolah. Jadi artinya panjenengan tetap sebagai pengambil keputusan, tapi dengan melibatkan pihak yang berkompeten di bidangnya, ya, bisa komite atau bisa guru BK. Dan ini yang terakhir ini Pak Mati. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan ini, kira-kira pembelajaran apa ini Pak yang bisa dipetik dari diskusi ini, dari pengalaman dalam mengambil keputusan ini? Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dalam mengambil sebuah keputusan bagi seorang pemimpin, saya beranggapan bahwa semua keputusan yang diambil oleh pemimpin itu semuanya diyakini benar. Tetapi yang penting adalah bagaimana konsekuensi kita menjalankan keputusan yang sudah kita tetapkan. Itu yang harus benar-benar kita laksanakan. Jadi selama keputusan sudah ditetapkan dan kita menjalankan keputusan itu, insya Allah keputusan yang sudah kita ambil itu sama benarnya, gitu Pak. Itu menurut pemahaman saya. Yang saya pahami di sini, seorang pemimpin itu setiap pengambilan keputusan itu pasti sudah dinilai kebenarannya, Pak. Iya. Tapi terkadang kan ada pihak-pihak yang menerima dengan beda persepsi. Jadi memang itu resiko yang diambil seorang pemimpin, Pak. Yang penting Pak bisa mengambil seminim mungkin ya. Kan iya, resiko mengurangi resiko dari keputusan tersebut. Jadi dalam mengambil keputusan itu pasti ada yang diuntungkan, pasti ada yang dirugikan. Alhamdulillah, terima kasih ini Pak untuk waktunya ini. Banyak sekali pengalaman yang dan ilmu yang saya dapatkan dari bagaimana seorang pemimpin ini menjalankan pengambilan keputusan, Pak. Siapa yang perlu dilibatkan. Terima kasih Pak Ahli, kita bisa berbagi pada siang ini ya. Ini juga sangat bermanfaat bagi saya. Kalau itu terima kasih atas waktunya Pak Mati. Mungkin kita bisa berdiskusi wawancara di lain waktu. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.